Halo Sobat Blogger, selamat datang kembali di channel YouTube Timon Adioso. Pada hari ini saya akan memberikan tips dan trik bagaimana sih cara membangun blog, tahapan membangun blog. Ada beberapa teman di Facebook, di beranda Facebook yang menanyakan, Mas, banyak sih tutorial yang ada di blog Mas Timon sama di YouTube, tapi tahapan dan urutan yang benar gimana sih Mas cara membangun sebuah blog? Di sini teman-teman, buat kalian semua yang baru terjun ke dunia blog, yang baru menekuni, baru masuk, baru mencoba membuat, saya sarankan pelajari terlebih dahulu bagaimana cara membuat blog, edit template blog, setting domain TLD-nya. Kalau kalian sudah paham itu semua, coba menulis. Menulis itu nggak langsung kalian bisa. Jadi posisinya itu diperlukan beberapa tahapan. Pengalaman saya pada saat pertama menulis itu belepotan. Tetapi berjalannya waktu, karena saya sering menulis, saya sering merangkai kata, maka kalian akan tahu nih tulisan kalian itu sudah benar atau belum. Jadi sambil kalian coba membaca beberapa situs. Salah satu contoh mungkin kalian membaca situs maxmanro.com, kalian membaca situs saya. Urutan penulisan artikel yang benar tuh seperti apa sih? Nah, di sini tahapannya buat kalian semua yang ingin membangun sebuah blog. Tahapan pertama, yang pertama tentunya membuat Gmail. Membuat Gmail tentunya pasti bisa dong. Masuk masih nggak bisa. Setelah kalian membuat Gmail, kalian membuat blognya itu sendiri. Masuk ke blogger.com. Nggak perlulah saya tunjukkan gimana caranya. Itu pasti di Google banyak sekali caranya. Setelah kalian sudah membuat sebuah blog, kalian gak usah kemana-mana dulu. Kalian coba belajar setting domain. Domain TLD-nya kalian setting dulu menjadi .mastimon.com, jadi bukan mastimonblogspot.com. Jadi posisinya ini kita berusaha menggunakan blogger ya, bukan menggunakan platform lain seperti WordPress atau lain. Ini kita menggunakan hosting gratisan blogger. Jadi setelah kalian sudah membuat blog, kalian setting domain TLD-nya, sudah semuanya mastimon.com. Kalian selanjutnya coba pilih satu template premium. Saya rekomendasikan kalian menggunakan template VOMax yang saya pakai. Itu sangat responsif dan page speed-nya cukup bagus, SEO-nya juga cukup bagus. Selain itu, kalian kalau menggunakan template lain kan boleh berkunjung ke Kompi Ajaib. Di sana ada Kompi fleksibel yang terbaru, ada Kompi minimalis dan lain-lain. Setelah kalian mendapatkan satu template premium, itu harganya kalau kalian beli di atas harga 100.000, 100 sampai dengan 200.000. Kalau harga domain itu per tahunnya sekitar 140.000. Itu sudah berserta dengan pajaknya. Setelah kalian bisa setting domain TLD dan kalian sudah memiliki templatenya, sekarang kalian belajar nih cara edit templatenya. Nggak usah kemana-mana, nggak usah nulis dulu. Kalian edit templatenya dulu. Kalian edit templatenya, kalian perbaiki bagus-bagus, kalian belajar tata letaknya seperti apa. Di video YouTube, channel YouTube ini sudah lengkap sekali tutorial-tutorial cara edit template. Setelah kalian sudah edit template, tampilannya sudah bagus sesuai keinginan kalian, coba kalian sekarang mulai melakukan riset. Jadi riset di sini yang gratis itu menggunakan Ubersuggest. Ada di situ tahapan blogernya di playlist saya di tutorial blog itu ada cara riset. Riset itu bukan hanya menggunakan Ubersuggest saja. Kalian bisa menggunakan memanfaatkan beranda Google. Jadi kalau kalian mengetikkan kata kunci cara membersihkan wajah secara alami, nanti di situ akan muncul tuh secara alami, secara dengan obat tradisional, dengan bahan apapun, nanti akan banyak kata kunci di beranda Google. Jadi kalian bisa manfaatkan di situ. Kalian bisa manfaatkan. Cuma kalian tidak tahu ini volumenya CPC AdSense-nya besar atau enggak. Makanya kalian harus melakukan riset menggunakan Ubersuggest atau menggunakan tool-tool yang berbayar. Ya kalau seumpamanya kalian nggak punya modal, baru pemula, nggak usah lah yang menggunakan berbayar. Kalian gunakan seperti itu. Yang berikutnya, setelah kalian bisa melakukan riset, begini, kalian kan pasti menulis itu berdasarkan pengalaman pribadi, pengalaman yang kalian pakai. Pada saat saya pertama menulis dulu, ini pengalaman saya. Pertama kali saya menulis, itu saya fokus di tulisan-tulisan berdasarkan pengalaman saya. Jadi dulu saya sebagai HRD. Jadi kalau HRD itu tutorial artikel-artikel yang saya buat itu seputar HRD. Bukan berarti cara menjadi seorang HRD.
bukan seperti itu. Jadi di HRD itu banyak sekali. Salah satu contoh saya kasih bocoran buat kalian semua, di HRD itu cara menghitung lembur karyawan, cara membayar BPJS dan sebagainya. Itu kan keseharian saya, dan saya tahu paham betul bagaimana cara perhitungannya. Kalian bisa tentukan seperti itu. Semuanya kalian bekerja di sebuah toko minimarket. Kalian bisa menentukan harga biskuit atau harga kongguan, harga minyak bimoli, manfaat ini itu. Jadi kalian bisa manfaatkan tempat kerja kalian. Kalau kalian suka dengan handphone atau alat-alat elektronik, kalian bisa review mereka semuanya, spesifikasi dan harga Lenovo apakah seperti itu. Jadi posisinya kalian coba memanfaatkan kondisi di mana kalian bekerja. Jadi saat ini untuk para pemula biasanya itu masih bekerja di perusahaan. Jadi kalau saya dulu pertama kali ngeblog itu masih bekerja. Jadi selama beberapa bulan itu saya sambil bekerja. Kebetulan saya bekerja di depan laptop, di depan komputer. Jadi sambil bekerja saya bisa sambil menulis. Jadi buat kalian semua, fokus di konten atau artikel yang kalian kerjakan saat ini. Jadi coba belajar menulis. Jadi menulis itu nggak harus langsung SEO. Kalian nggak usah tahapan. Kalau kalian fokus ke SEO, sampean memikirkan tentang SEO, kalian nggak akan bisa menulis. Jadi tahap pertama, kalian tulis berdasarkan alur cerita. Jadi seumpamanya kalian mau bercerita tentang cara menghitung lembur karyawan, jadi kalian ngomongin tuh tentang lembur dulu, bla 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 basa-basi, baru nanti isinya nanti kalian bikin penutupnya. Kalau kalian sudah menulis beberapa artikel, kalian coba belajar tentang SEO. SEO itu ada tahapannya, beberapa tahapan. Seumpamanya kata kuncinya ditaruh di mana-mana. Kalau kalian mau lebih praktis nih ya, kalian bisa gunakan fasilitas di WordPress. Di fasilitas di WordPress itu, di sana kalian bisa menentukan tuh kata kunci mau ditaruh di mana, nanti ada peringatannya. Nah, seperti itu. Tapi saya belum gunakan. Nanti suatu saat kalau saya gunakan akan saya bagikan buat kalian semua. Oke sobatku, setelah kalian bisa menulis, kalian jangan memikirkan uang dulu. Jadi kalian itu jangan memikirkan daftar AdSense, diterima AdSense, tampil iklan, jangan. Posisi kalian sekarang fokus menulis dan menulis. Terus publish artikel-artikel kalian yang bermanfaat, tutorial-tutorial. Setelah kalian sudah memiliki traffic beberapa bulan ke depan, coba lakukan pendaftaran Google AdSense. Jadi di sini posisinya buat kalian semua, bukan berarti memang benar sih iklan atau pendapatan itu memacu semangat kita. Tetapi kalau kalian menulis ini sebagai motivasi atau sebagai sebuah hobi yang kalian kerjakan, kalian nggak akan menuntut macam-macam deh. Kalian akan selalu menulis. Seperti saya, walaupun gaji saya, penghasilan saya naik turun, saya tetap santai. Karena saya yakin suatu saat penghasilan saya pun akan naik. Sama juga pada saat saya pertama kali menulis sebuah artikel dulu, itu saya pikirannya mau gajian terus. Tetapi saya kembali lagi, saya di sini fokus mencari visitor dulu. Jadi saya nggak mau tuh berpikiran gini. Karena saya terobsesi untuk mendapatkan hasil, jadi saya menggunakan segala cara, bagaimana cara mendapatkan akun Google AdSense sampai dengan beli. Nah nanti kalau sudah beli, ujung-ujungnya nominalnya nggak sesuai diinginkan, kalian apa yang dilakukan kalian? Kalian akan klik iklan sendiri, yang pertama. Yang kedua, kalian akan melakukan hal-hal yang tidak benar. Salah satu contoh, saling BW dengan teman, saling klik. Seperti itu nggak benar. Share ke medsos. Habis itu, ayo teman-teman gini, itu nggak benar. Jadi buat kalian semua, para pemula yang baru terjun ke dunia blog, kalau kalian sudah memiliki akun AdSense, dimanfaatkan, dijaga baik-baik, jangan mengejar penghasilan. Kalian usahakan, kalian fokus tuh mencari visitor dari Google. Karena apa? Kalau sebuah blog itu visitornya dari Google, saya yakin di apapun, di jingling, di bom, seperti apapun blog kalian, itu saya yakin kuat. Karena apa? Visitor kalian kuat dari Google. Tapi kalau visitor kalian nggak ada dari Google, visitor kalian dari Facebook, dari media sosial lainnya, saya yakin deh nggak lama dibanet. Bahkan iklan akan blank dengan sendirinya. Posisi apalagi situs kalian masih dalam tahap review, karena kalian belum pernah mendapatkan gajian, kalian belum verifikasi PIN dan sebagainya. Jadi buat kalian semua, fokus pada saat pertama itu,
fokus buat konten terus buat konten. Jangan berpikir, Mas, aku nih sudah buat konten nih, udah 50 artikel, 100 artikel, tapi kenapa kok visitor saya nggak bertambah? Itu koreksi terhadap diri kalian sendiri. Jadi buat kalian semua, kalau membuat artikel usahakan tertarget. Tertarget itu seperti apa? Jangan kalian membuat judul itu yang alay-alay. Salah satu contoh, saya jalan-jalan pergi ke pasar. Siapa yang mau cari kata kunci itu? Di Google itu nggak ada kata kunci saya pergi jalan-jalan ke pasar, nggak ada. Jadi posisinya, tekniknya seperti ini. Semuanya kalian mau ke pasar, mau cari apa gitu kan? Tips belanja di pasar yang baik dan benar pasti ada tuh. Jadi seseorang itu kadang-kadang kalau mau ke pasar itu tips belanja ya. Tips belanja itu di dalamnya itu ada tips menawar barang dagangan. Nah, itu kan sebuah artikel dan itu tertarget dan itu pasti ada yang mencari. Itu hanya pemikiran saya. Saya tidak menggunakan riset, saya tidak menggunakan, tetapi dengan pemikiran kita seperti itu, seolah-olah kita itu sedang mencari artikel di beranda Google. Jadi otomatis artikel-artikel kita itu yang kata kunci yang kita tulis itu adalah tertarget. Maksud saya tertarget itu seperti itu. Jadi buat kalian semua para pemula blogger, tetap semangat, tetap fokus, jangan mengejar uang dulu. Fokuslah membuat konten sebanyak-banyaknya. Jangan pernah melakukan copy paste artikel milik orang lain. Karena apa? Sekali saja kalian melakukan copy paste artikel milik orang lain ada di blog kalian, saya yakin dan pastikan artikel lainnya buat kalian semua itu bisa turun. Jadi semuanya ada satu artikel kalian pack one Google, tiba-tiba kalian melakukan kopas satu artikel, itu bisa mempengaruhi artikel lainnya kalau kalian tahu. Karena itu pernah saya alami. Saya coba mengambil beberapa artikel milik orang lain, itu mempengaruhi artikel saya lainnya. Tetapi berbeda pada saat kalian terus melakukan update artikel ori, itu Google akan membaca blog kalian itu sehat. Dan apalagi kalau kalian bisa update setiap hari, itu jenjangnya itu akan naik terus. Terlebih lagi pengunjung kalian itu semakin meningkat, rank Alexa kalian akan semakin meningkat, dan pastinya semakin lama blog kalian itu semakin bagus karena DAPA kalian akan semakin baik. Jadi buat kalian semua jangan khawatir. Jadi kalau seorang blog itu, Mas, udah sampai segini saya nggak berhasil nih, sudah saya pastikan saya nggak bisa mendapatkan penghasilan dari Google AdSense karena sampai sekarang saya belum berhasil. Jangan pesimis sobatku, karena seorang blogger itu bukan semakin terpuruk. Kalau kalian semakin tekun, kalian pelan-pelan membangun, penghasilan kalian itu akan semakin naik. Jadi posisinya tetap semangat karena Google AdSense itu sebenarnya bukan satu-satunya periklanan yang bisa kalian manfaatkan. Kalian bisa menggunakan periklanan lainnya seperti AdNow atau yang lainnya. Atau kalau saran saya berdasarkan pengalaman pribadi saya, lebih baik kita fokus menggunakan AdSense. Karena apa? Terbukti penghasilan saya cukup lumayan, bisa mencapai puluhan juta kalau menggunakan Google AdSense. Saya pernah menggunakan PopTM, AdNow, itu seperti itu penghasilan saya nggak seberapa. Oke sobatku, itu adalah tahapan bagaimana cara membangun blog yang baik dan benar. Jadi buat kalian semua tetap fokus. Saya nggak membikinkan video ini tentang bagaimana caranya membuat blog seperti itu. Saya hanya memotivasi kalian bagaimana tahapan yang benar supaya kalian itu nggak salah arah. Oke? Jadi buat kalian yang mau belajar tahapannya, mulai membuat blog sampai mendaftar AdSense, silahkan lihat di playlist channel YouTube ini, ada playlist tutorial blogger. Di situ tahapan awal sampai mendaftar Google AdSense ada. Kalau kalian masih belum yakin dan kalian masih belum percaya, kalian nggak ada tuntunan, saya membuka les privat di sini. Jadi saya membuka les privat itu tidak menjamin kalian akan sukses, tidak. Tetapi saya akan menuntun kalian, saya menuntun peserta yang ikut les privat saya sampai dengan daftar AdSense. Mungkin berikutnya akan sharing-sharing masalah SEO, sharing-sharing masalah lain-lainnya tentang blogger. Kalian saya terbuka, kadang sampai tengah malam jam 12 malam mereka chatting, saya balas. Kapanpun saya balas. Tapi buat kalian semua yang tidak mengikuti les privat saya, mohon maaf. Kemungkinan bisa saya balas, tapi tidak semuanya. Oke sobatku, itu saja informasi, tips dan motivasi
saya hari ini buat kalian semua supaya kalian termotivasi, tetap semangat dalam membangun sebuah blognya, tetap jaya, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini karena di sini akan ada banyak tutorial yang bermanfaat buat kalian semua. Sekian dan terima kasih.